Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih diberikan kesehatan ya, masih dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau mungkin lebih tepatnya flashback ya, tentang apa yang kemudian saya alami dan juga aktivitas-aktivitas apa yang saya lakukan pada masa pandemi ini. Jadi karena pandemi ini tidak ada yang kemudian merencanakan, hanya sekitar informasi-informasi yang mungkin bagi kita atau bagi saya pribadi oke lah, kita terima aja, tapi tidak kita anggap sebagai informasi yang serius seperti itu. Makanya ketika ada perintah untuk PSBB, lockdown ataupun membatasi aktivitas, ya udah, tanpa adanya persiapan jadinya kacau. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang biasanya kita lakukan bersama-sama dengan orang lain itu berubah menjadi online atau bahkan tidak dilaksanakan, tidak jadilah, gagal. Yang dari situ kemudian banyak sekali waktu-waktu yang terbuang sia-sia gitu. Karena biasanya banyak sekali aktivitas organisasi yang saya lakukan gitu. Dan sebelum acara puncak pasti ada rapat-rapat koordinasi, survei, dan juga yang lainnya, yang itu menyita banyak waktu kita. Tapi karena pandemi dan peraturannya seperti itu, ya sudah gitu, banyak sekali waktu-waktu yang kemudian itu terbuang dengan sia-sia karena ya tadi agendanya tidak jadi dilaksanakan gitu. Jatuhnya ya apa ya, ya gabut betul gitu, cuma rebahan, ya baca buku kalau semisal lagi semangat semangatnya, kalau enggak ya udah gitu. Selain itu apa, nonton YouTube, nonton film gitu. Bahkan saya pernah download One Piece ya. Satu apa ya, satu season, bukan satu arc ataupun satu cerita lah, satu bagian cerita di One Piece itu saya tonton 4 hari selesai. Padahal itu ada 100 lebih 100 episode anime gitu. Betapa gabutnya itu pada waktu itu ya, sampai kayak gitu banget ya. Ya itu yang kemudian saya lakukan di awal-awal pandemi gitu, karena bingung mau ngapain gitu, mau cari aktivitas apa, ikut kajian, ikut seminar, itu pun masih terbatas pada saat itu gitu. Belum lagi kuota. Kalau sekarang enak, beberapa bulan terakhir kita ada kuota dari pemerintah, bantuan. Tapi pada awal-awal corona belum ada itu, sehingga menyedot betul kuota kita gitu. Makanya menjadi ya mikir-mikir lagi mau ikut-ikut kayak gitu. Dan endingnya oke lah, saya harus berubah gitu, karena awal-awal pandemi itu betul sekali apa yang saya jalani, apa yang saya alami itu tidak bermanfaat baik bagi diri saya ataupun bagi orang lain. Makanya mungkin di bulan Mei ya, itu saya mencoba membuat jadwal ulang. Saya membuat uh, penataan ataupun kurikulum sederhana lah tentang apa yang saya ingin capai gitu. Kemudian dari situ, dari kompetensi itu kita breakdown, saya breakdown menjadi beberapa poin-poin ya, baik itu referensi, kemudian waktu kita belajar itu, dan seterusnya lah. Yang itu coba saya terapkan, dan endingnya ya seperti ini, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kemudian perkembangan video-video saya ya, sehingga sampai saat ini, dan insya Allah akan saya upgrade terus gitu. Dari situ saya belajar bagaimana kemudian setup lighting, menyeting kamera seperti sekarang ini, mengenal kamera dan lensa lebih dalam, tahu editing, tahu dekorasi ya seperti ini ya. Ini salah satunya karena adanya waktu luang gitu. Jadi ya ini hasilnya gitu. Saya tahu kemudian ada yang namanya key light, kemudian seharusnya ada fill light, dan ada highlight ataupun backlight ya, seperti yang teman-teman lihat di belakang. Yang itu menjadi sebuah hal yang penting dalam fotografi ataupun videografi gitu. Tanpa ada itu, kamera sebagus apapun ya udah hancur hasilnya gitu. Bahkan dalam videografi lebih
spesial lagi ketika kamera kita memiliki mic input, jadi langsung bisa dicolok. Saya menggunakan mic flip on seperti ini, langsung bisa nyolok ke kamera gitu. Kalaupun tidak, teman-teman bisa mengakali mic-nya taruh di HP, tapi nanti teman-teman perlu waktu lebih untuk mengedit audionya, menyatukan sehingga bisa pas antara gambar dan audio seperti itu. Ya, banyak hal lah yang saya dapatkan gitu, yang kemudian itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Saya sadar ketika, oh, saya belajar ini, kira-kira apa kontribusi ataupun apa yang bisa saya berikan untuk orang lain gitu. Jadi maka jadilah beberapa video audio spektrum naik turun nggak jelas itu ya, video audio spektrum yang kemudian itu sering saya buat beberapa waktu lalu, yang itu mungkin memberikan manfaat bagi orang lain mungkin gitu, karena saya nggak tahu. Selain itu juga apa ya, bonus saja sih bagaimana saya ikut berpartisipasi di dalam beberapa aktivitas yang diikuti oleh teman-teman saya gitu, membantu mereka gitu. Perkara ada bonus berupa uang ataupun tidak itu urusan nanti gitu. Yang penting kita kontribusi dulu gitu, kita memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya ketika waktu-waktu kita yang mungkin cukup banyak ya di masa pandemi ini kita manfaatkan dengan baik, maka orang lain ketika menjumpai kita ataupun keluarga kita ketika menjumpai kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkembang lagi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian lebih baik lagi gitu loh, terupgrade lah, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan itu semua gitu, dengan ilmu kita, dengan skill kita, dengan daya kritis kita, daya solutif kita, bahkan dengan sikap dan perilaku kita gitu, yang itu menjadi nilai plus kita, bahwasanya kita mampu untuk memanfaatkan waktu-waktu luang yang kita miliki gitu, di masa-masa kayak gini ya. Jangan sampai kita malah gabut, kita bingung mau ngapain gitu. Yakinlah bahwasanya semua itu ada hikmahnya gitu. Kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Ya itu ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan aktivitas-aktivitas yang baik, maka kita siap-siap saja ya. Waktu-waktu kita akan diisi oleh hal yang tidak bermanfaat ya, kayak tadi gabut, rebahan, nonton YouTube atau nggak jelas gitu kemana-mana gitu, bahkan maraton nonton film, baca manga gitu. Maraton bukan kemudian kita hanya sebagai hiburan, enggak gitu, tapi karena kita bingung mau ngapain ya. Seperti itu adalah hal yang tidak bermanfaat gitu. Maka sibukkanlah aktivitas kita, hari-hari kita, waktu kita dengan hal yang bermanfaat gitu, sehingga itu akan menambah ilmu kita. Kalau tidak ya udah gitu. Kalau nggak salah Imam Syafi'i ya juga pernah menyampaikan tuh, bahwasanya ketika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka ya kita harus siap untuk menanggung pedihnya kebodohan gitu loh. Ya kan nggak ada yang mau, nggak ada orang yang mau menjadi orang bodoh loh. Tapi kenapa masih ada yang kemudian ya mohon maaf ya disebut orang bodoh gitu, dengan mungkin indikatornya nilai pelajaran ataupun tidak naik kelas, tidak mendapatkan pekerjaannya bernilai gaji tinggi. Ya karena mungkin selain faktor kesempatan ataupun dana, ya karena tidak pandai memanfaatkan waktu untuk belajar seperti itu. Makanya kita harus berbenah, kita harus memperbaiki diri, introspeksi diri lah. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu berikutnya untuk apa? Untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kemampuan diri kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. Ya mungkin itu aja sih yang pengen saya bagi ke teman-teman semua, ataupun ya sekedar sharing aja lah, flashback gitu. Semoga bisa memberikan manfaat gitu. Dan ya kalau masih ada kekurangan baik dalam videografi ataupun sinematografi ataupun yang lainnya lah itu insya Allah akan saya perbaiki. Makanya monggo dari teman-teman ketika ingin memberikan masukan,
ingin memberikan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.